Khutbah kali ini, terlebih dahulu saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada para hadirin sekalian untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan dan mentaati segala perintah-perintahnya dan menjauhi setiap larangan-larangannya. Dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa termasuk golongan hamba Allah yang mendapatkan ridho dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bulan ini adalah bulan yang pertama di lembaran tahun baru ini. Dan untuk menyambut dan menghadapi tahun baru kali ini, marilah kita persiapkan segala sesuatunya agar kita tidak salah mengartikan dan memanfaatkan kesempatan baru ini. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, bahwa hidup di dunia ini selalu berhadapan dengan berbagai macam bentuk persoalan, cobaan, dan ujian. Ada yang berupa bahagia, ada yang berbentuk duka, ada yang berwujud kemudahan, ada pula yang berbentuk kesulitan. Ada nikmat, ada juga musibah. Dan mungkin pada tahun-tahun yang lalu kita banyak mengalami hal-hal yang sama sekali tidak terduga sebelumnya. Untuk itu, marilah kita tingkatkan lagi persiapan kita dengan memantapkan rasa iman dan takwa kepada Allah dan melatih kesabaran dan ketegaran hati agar hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dan perhatikan untuk mendasari perjalanan hidup kita, agar kita senantiasa lurus di dalam melangkah dan benar di dalam menata hati. Yang pertama, ingatlah bahwa manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini hanyalah untuk mengabdi kepadanya. Maka niatkan segala apa yang kita kerjakan di muka bumi ini hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Jadi jelaslah bahwa kita harus senantiasa mendasari setiap niat dan tindakan kita di dalam hidup ini hanya untuk mengabdi kepada Allah. Inilah orientasi hidup yang paling penting di dunia ini, dan hanya dengan meletakkan dasar tujuan hidup pada tempat yang semestinya lah manusia akan senantiasa lurus dan benar di dalam segala perbuatannya. Yang kedua, memiliki rasa optimis di dalam menjalani hidup ini. Kita harus memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu yang baik akan dapat kita capai, asal dengan jalan yang baik pula. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fas'atuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Yang artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayatku. Yang ketiga, usaha yang maksimal. Di dalam mencapai segala sesuatu di dunia ini, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Tidak ada sesuatu apapun yang akan kita dapatkan tanpa berusaha. Islam juga mengajarkan kepada umatnya
agar selalu berusaha jika hendak mencapai sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, bekerjalah untuk kebutuhan duniamu, seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu, seakan-akan engkau akan mati esok hari. Jadi Islam sama sekali tidak mengajarkan kepada umatnya untuk berdiam diri, pasif, dan tidak mau berusaha. Yang keempat, tidak putus asa. Di dalam menjalani kerasnya kehidupan ini, kita dilarang untuk menyerah, apalagi berputus asa. Sebab tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang dapat kita raih jika kita selalu berputus asa di dalam berusaha. Maka jangan sampai rasa putus asa menghinggapi hati kita dan menyelimuti kehidupan kita. Karena putus asa merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sabar dan tawakal. Jika usaha yang maksimal telah kita lakukan di dalam kehidupan ini, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah bersabar atas takdir Allah dan bertawakal atas segala kehendaknya, sebab di tangan Allah lah urusan segala sesuatu. Manusia hanya berusaha dan Tuhan yang akan menentukan. Yang keenam adalah doa. Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk berdoa, dan Allah berjanji akan mengabulkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam di dalam keadaan hina-hina. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, demikianlah bekal hidup yang diberikan Islam kepada umatnya di dalam mengarungi kehidupan ini. Ketika realitas yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan yang kita harapkan, maka renungkanlah bahwa semuanya adalah kehendak Allah, dan yakinlah bahwa apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah yang terbaik bagi hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kekuatan iman sehingga kita dapat mengikuti semua ajarannya dan termasuk golongan hambanya yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu huwal barrur raufur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yakin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la jinus salata ala khairi khalqi alaihi salatu wassalam. Faqad akramakumullah bidzalika irsyada wa ta'lima wa ijlalan li qadri nabi wa ta'zima. Faqad qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil awwal wa ala alihi wa sahbihi wa man walah
وارض اللهم عن أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. آمين يا مجيب السائلين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضلكم يدرككم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.